Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, yaitu tugas modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik dengan observer. Saya sendiri Muhammad Dr. Sumanjana dari SMP Negeri 5 Cimanggu. Coach Bapak Opik Hidayat Rian, SPD dari SMP 1 Cigelis. Dan Coach Bapak Wawan Sukmaya, SPD dari SDN 1 Mendung. Demikian pembukaan untuk video kali ini. Salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Opik Hidayat Rian. Gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat walafiat dan baik-baik Pak Okto. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak nih. Ya, syukur alhamdulillah Pak ya, Bapak dalam keadaan sehat. Kita di sini bisa bersilaturahmi, bertatap muka Pak ya. Itu yang kita harapkan. Izinkan Bapak pada hari ini, pada siang hari ini, saya dalam praobservasi ini, dalam kegiatan ini, mohon maaf, saya akan merekam tugas video ini di LMS ya, untuk diupload di LMS, dan akan saya laporkan ke Pak Fasil. Dan kegiatan supervisi ini akan dilaksanakan sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Baik, Pak Rian. Pertanyaan pertama, Pak Rian, kompetensi apa yang Bapak inginkan dan Bapak kembangkan? Baik Pak, saya ingin coba ya meningkatkan kompetensi saya dalam coaching supervisi akademik. Apakah sudah sesuai penerapannya dengan alur tirta, juga dengan pendekatan rasa, dan juga dengan prinsip-prinsip dari coaching itu. Jadi saya ingin tahu sejauh mana nih perkembangan saya dalam melaksanakan coaching ya. Jadi kegiatan ini saya ingin tahu kemampuan saya dalam melaksanakan coaching, Pak. Ya, bagus sekali Pak. Bagaimana Pak, Bapak Rian ini, eh, apa yang harus saya amati Pak dalam coaching ini Pak? Menurut Bapak bagaimana? Nah, kalau yang ingin ini kan saya kalau mengamati sendiri tidak bisa. Saya mohon bantuan Bapak. Nanti saya akan coba menerapkan alur tirta ya dari pertama diskusi coachingnya yaitu tentang tujuannya ada enggak dalam coaching saya. Yang keduanya informasi-informasi yang digali dari coaching saya ada 3. Yang ketiga rencana tindakannya kira-kira ada tidak. Dan yang terakhir aksinya untuk coaching saya ada atau tidak. Jadi ingin tahulah saya itu lebih dalam lagi apakah sudah sesuai atau belum itu Pak kegiatan coaching saya. Jadi betul sekali Pak Rian ya, kita kalau sebagai eksekutor ya kita tidak bisa menilai diri sendiri Pak ya, betul sekali Pak. Jadi kita membutuhkan orang lain Pak ya untuk mengamatinya. Selanjutnya Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan untuk hari ini Pak? Kira-kira Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi apa? Kalau menurut saya pribadi sudah cukup baik Pak lah ya karena yang sudah saya pelajari tentang alur tirta, terus model pendekatan rasa dan juga dengan prinsip-prinsip. Kalau menurut saya pribadi sudah cukup baik ya kalau menurut saya Pak. Tapi kan saya tidak tahu ya, saya tidak bisa mengamati diri saya sendiri, tidak fair. Jadi saya Ya, betul. butuh bantuan Bapak untuk bisa mengamati dan memberikan penilaian kepada saya Pak. Ya, Itu siap. Pak. Dan kira-kira apa sih harapan Bapak Pak ya setelah observasi ini yang akan dilakukan? Kira-kira Pak, menurut Bapak? Ya, Harapannya? harapannya Pak, kalau sudah dilakukan observasi ini ya, saya jadi tahu apakah sudah sesuai belum nih dengan alur cerita, apakah sudah ada tentang model pendekatan dengan rasanya itu atau dengan prinsip-prinsipnya. Jadi saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam coaching.
Jadi saya akan lebih tahu gimana sih kekurangan-kekurangan saya. Jadi saya akan belajar untuk meningkatkannya menjadi lebih baik lagi, Pak. Iya, ya. Oke, kalau begitu Pak Rian, silahkan Bapak melakukan coaching ya. Nanti saya akan mencatat, saya akan amati. Ya, mungkin itu Pak. Mangga silahkan Pak Rian. Baik, Pak ya. Izin. Saya akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Wawan. Ya, mangga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rian. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Pak Wawan. Pak Rian, gini, boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Oh ya, silahkan dengan senang hati, Pak. Gini Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin saya ingin menyampaikan keluh kesah dulu nih di sini. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh, begitu. Kenapa ya? Ada apa kira-kira Pak di kelas Bapak nih? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian ketika saya kasih tugas juga dari siswa 22 orang di kelas, itu hanya 60%-nya saja yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, di sini saya bingung ya, kenapa mereka bisa seperti itu gitu. Jadi semangat belajarnya jadi berkurang, kemudian dalam mengerjakan tugas juga mereka terkesan asal-asalan dalam mengerjakannya. Iya, baiklah Pak. Kalau boleh tahu ya, Bapak mengajar di kelas berapa ini Pak ya? Kebetulan saya mengajar di kelas 6 Pak. Oh iya. Nah, kalau seperti itu kata Bapak tadi kan ya, di murid-murid Bapak itu kayaknya kurang antusias, terus murid-murid Bapak yang mengerjakan ya hanya tidak sampai maksimal ya, Iya. presentasi dalam mengerjakan tugasnya ya. Nah, coba nih, apa sih tujuan Bapak untuk bisa mencapai kompetensi itu, yaitu meningkatkan antusiasme murid dalam belajar? Gimana itu Pak untuk mencapai kompetensi itu Bapak? Tujuan dari meningkatkan antusiasme murid dalam belajar itu Pak? Tujuan tujuannya di sini jelas ya, saya ingin meningkatkan minat belajar siswa ya. Jadi yang saya harapkan itu mereka bisa aktif ketika mengikuti pembelajaran secara lebih optimal lagi. Jadi memang awal-awalnya mereka antusias ketika mengikuti pelajaran, mereka aktif. Nah, tapi makin ke sini kok jadi seperti tadi mereka kehilangan atau jadi kurang antusias ya. Jadi saya ingin mengembalikan mereka ke seperti awal lagi, Pak. Jadi saya ingin mereka aktif, terus mereka juga bersedia atau merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang saya berikan. Jadi tujuan akhirnya nanti pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ini bisa berjalan dengan optimal. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak ingin kembali meningkatkan minat belajar murid-murid Bapak ya, Ya, sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan optimal ya. Ya, kalau begitu, menurut Pak Wawan, coba sih, hal apa sih yang kira-kira membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Bapak? Coba Bapak ingat-ingat nih, kira-kira sampai murid-murid Bapak itu kurang antusias belajar bersama Pak Wawan di kelas. Kira-kira Bapak tahu tidak itu coba penyebabnya? kalau saya ingat-ingat dari pembelajaran yang saya laksanakan sekarang memang terkesan agak terburu-buru, Pak ya. Karena mungkin banyak kesibukan yang saya laksanakan sekarang. Jadi saya dalam persiapan mengajar juga kayaknya agak sedikit keteteran untuk mempersiapkan media dan sebagainya gitu. Jadi pembelajaran yang saya laksanakan sekarang itu seolah-olah hanya seadanya.
Jadi mereka mungkin sudah bosan ya, atau memang pembelajaran yang saya laksanakan ini sedikit membosankan bagi mereka. Terlalu monoton, jadi saya terlalu banyak berbicara di sini, jadi terlalu banyak bercerita juga, tidak menggunakan media pembelajaran yang semestinya. Jadi saya kembali menggunakan metode ceramah, tidak seperti yang sudah-sudah. Mungkin itu penyebab awal mereka tidak aktif dalam belajar. Kemudian saya juga yang saya rasakan itu saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat, Pak. Jadi anak-anak yang terbiasa aktif ya jadinya seperti itu. Sekarang karena pembelajarannya lebih dominan oleh saya atau dikuasai oleh saya sendiri, mereka tidak bebas mengungkapkan pendapatnya atau jadi mereka pakem, mereka tidak mau berbicara gitu. Pada pembelajaran itu mereka hanya diam mendengarkan, tidak ada siswa yang berani mengungkapkan komentar sendiri. Tapi mungkin juga ada beberapa faktor lain yang tidak saya sadari. Tapi memang kalau yang saya perhatikan, kedua faktor itu yang membuat mereka sekarang menjadi tidak aktif di kelas. Oh, seperti itu, Pak ya. Jadi, Bapak nih seluruh sekarang sudah tahu ya informasi-informasi yang kira-kira yang dari Bapak sendiri nih tadi ya, yang Ya, Bapak sampaikan tentang bagaimana murid-murid Bapak itu kurang antusias. Bapak tadi yang saya dengar itu terburu-buru, terus juga kata Bapak itu ada terlalu menggunakan metode ceramah, kurang memberikan kesempatan murid untuk berpendapat, terus materi sumber belajarnya mungkin terbatas ya. ya. Jadi kayaknya murid-murid Bapak kurang antusias ya, kurang semangat kayaknya kalau saya perhatikan dari tadi itu. Nah, kira-kira nih berikutnya, rencana tindakan Bapak ini apa nih? Rencana yang akan Bapak lakukan, rencana tindakan Bapak ke depan nih, supaya bisa menyelesaikan masalah Bapak itu tadi. Untuk rencana ke depannya, saya ingin tadi sesuai dengan tujuan di awal, Pak ya, saya ingin mereka, para siswa saya ini aktif lagi. Saya ingin pelajaran itu menjadi aktif kembali, menjadi asik lagi untuk mereka, tidak monoton juga. Mungkin saya akan melakukan atau menerapkan beberapa metode pembelajaran yang menarik minat mereka. Jadi supaya pembelajaran tidak membosankan, saya akan menggunakan media ajar yang bervariasi. Jadi mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang melibatkan mereka juga supaya mereka merasa tertantang dan mereka senang dengan pembelajaran. Saya juga nanti akan coba untuk menampilkan video-video pembelajaran. Jadi yang saya harapkan itu dengan melihat video pembelajaran tadi mereka bisa mengingat. Jadi kan anak-anak bisa melihat secara visual langsung ya. Gitu. Jadi mereka saya harapkan bisa lebih mudah mengingat kalau memperhatikan video pembelajaran itu daripada mendengarkan saya bicara atau saya ceramah di depan kelas. Wah, bagus sekali tuh Pak ya. Kalau rencana Bapak itu bisa diterapkan kata Bapak tadi dengan penggunaan media video, kayaknya anak-anak tuh sedang kalau lihat video, terus ada materi ajarnya yang bervariasi, strateginya berbeda-beda, terus mereka juga banyak diberikan kesempatan ya untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya. Bagus sekali itu Pak ya. Nah, kira-kira nih aksi atau komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu seperti apa coba Pak? Komitmen Bapak nanti aksinya dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana itu Pak? Untuk aksinya ya di sini ketika pelaksanaan nanti mungkin saya sebelumnya saya akan berkolaborasi dulu atau akan bertukar pikiran dulu dengan rekan-rekan yang lain Pak ya di sekolah. Jadi selain itu saya juga melihat perkembangan siswanya dulu, mereka antusias tidak ketika melakukan atau menerima pembelajaran ini. Nah, kalau mereka sudah antusias, ya akan saya lanjutkan dan akan saya tingkatkan lagi proses pembelajarannya itu. Oh, seperti itu ya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung Pak rencana dan tindakan yang akan Bapak lakukan dan komitmen Bapak terhadap
bagaimana Bapak ingin meningkatkan antusiasme murid dalam belajar ya di kelas itu sangat bagus sekali. Semoga lancar. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, Pak Wawan ya. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Eh, saya cukup, Pak, ya, Pak Rian. Jadi, alhamdulillah beban saya sedikit berkurang setelah saya ngobrol langsung dengan Pak Rian. Berbicara mungkin kita mencari solusi dengan bareng-bareng di sini dengan Pak Rian. Jadi nanti terima kasih atas waktunya, Ya, untuk sharing sama-sama Pak. ilmunya juga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu menginspirasi dan Amin, amin membimbing Pak. para murid-murid ya Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Rian. Mungkin itu. Ya, sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Eh, Kak silakan. Pak Okto, tadi saya sudah melaksanakan coaching ya dengan rekan saya dari SD Mendung ya, Pak Wawan ya, tentang kenapa sih murid-muridnya itu kurang antusiasme. Tadi saya coba melaksanakan coaching ya kepada Pak Wawan. Coba saya minta saran dan tanggapan, masukan lah dari Bapak ya, karena Bapak tadi bisa mengamati saya gitu. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak Rian. Pada kesempatan ini Pak, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak ya, terkait observasi ini. Yang pertanyaan pertama, yang mana bagaimana Pak Rian di situ menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik Pak. Coba ya, tadi kalau menurut saya, menilai diri saya sendiri, kalau tadi menurut saya ya sepertinya sudah cukup bagus Pak. Saya coba menerapkan alur tirta dengan tujuan, rencana, informasi, rencana, tindakan, dan aksi. Juga saya mencoba menekan rasa, yaitu pendekatan ya kita menerima, ya terus kita mengapresiasi rekan kita yang punya masalah, dan juga menyimpulkan apa sih masalah Pak Wawan itu ya. Terus berikutnya tadi saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bagaimana pertanyaan itu bisa memancing beliau untuk mengeluarkan potensi-potensi kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya tanpa saya berniat menggurui Pak Wawan. Pak Wawan sendiri tadi yang mencarikan solusinya itu Pak, dengan Ya. prinsip-prinsip kemitraan tadi itu ya, dan komunikasi yang apa ya, yang aktif diskusinya gitu Pak. Ya. Oh, bagus sekali Pak Rian ya. Tadi kok acak coachingnya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa yang membuat Bapak itu menilai seperti demikian itu? Menurut Bapak? Ya, saya bisa menilai demikian ya karena saya sudah belajar Pak ya tentang Ya. kemarin bagaimana sih cara coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta, dengan menggunakan pendekatan rasa, dan juga dengan prinsip-prinsip coaching, dan juga bagaimana cara meningkatkan kompetensi coaching. Jadi saya bisa menilai demikian ya karena saya sudah coba memahami dan mempelajari itu Pak kemarin itu. Ya, oke. Selanjutnya Pak Rian, di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh, silahkan Pak, dengan senang hati Pak. Bagaimana Pak hasilnya? Oke. Setelah saya amati ya yang tadi dilakukan saat Bapak coaching dengan Pak Wawan, Bapak melakukannya kalau menurut saya sudah dengan baik Pak ya. Sudah dengan baik, sudah sesuai atau standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Silakan Bapak. Kalau menurut Bapak seperti itu ya, alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali. Berarti yang selama ini saya pelajari dan bisa saya praktekkan itu sudah sesuai ya dengan standar yang ada gitu Pak. Saya bisa melaksanakan coaching ya baik gitu Pak. Ya, Kalau sudah sesuai. Terima kasih sekali Pak, saya sangat senang mendengarnya. ya. Nah, namun demikian Pak ya, Oh iya, setelah saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan mungkin Pak. Misalnya tadi saat bercakap-cakap
terlihat sekali Bapak Rian itu agak rasa gugup Pak ya. Ada rasa gugup, melakukan kalimat yang berulang-ulang Pak. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar ya, seharusnya percakapannya jelas dan mudah dipahami Pak. Bagaimana pendapat Bapak Pak? Oh ya, berarti bagus itu Pak masukan dari Bapak. Jadi saya tahu nih, oh kekurangan saya berarti tadi itu saya kelihatannya mungkin terburu-buru, Iya betul. banyak mengucapkan kata-kata yang berulang. Ya, Sedangkan kalau diskusi coaching itu kan kita harus jelas dan mudah dipahami oleh rekan bicara kita ya. Jadi ya ya, terima kasih Pak. Masukan itu sangat berharga sekali buat saya Pak. iya, ya. Nah, selanjutnya Pak Rian, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak Pak untuk ke depannya? Tindakan untuk selanjutnya, bagaimana Pak? Wah, tindakan selanjutnya berarti saya akan memperbaiki teknik saya dalam coaching supervisi akademik Pak dengan rekan saya. Terutama yang Bapak ucapkan tadi itu, yang Bapak sampaikan tentang berkomunikasi, diskusinya mungkin saya terlalu terburu-buru ya, pengulangan. Jadi saya akan lebih coba atur lagi lah pemilihan kosakata, terus tidak terlalu cepat, mudah dipahami oleh rekan diskusi saya, sehingga tujuan dari diskusinya bisa tercapai, Pak. Iya. Nah, selanjutnya dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak untuk Dari meningkatkan diskusi lagi ini performa terbayang, Pak, di oleh area saya. ini Pak? Berarti saya harus lebih memperbaiki teknik coaching saya. Saya akan memperbaiki lagi, saya akan berlatih, saya akan belajar bagaimana menerapkan coaching yang sesuai, yang mudah dipahami, sehingga rekan saya yang saya coachingnya itu bisa paham dan dia bisa, kami semua bisa mencarikan solusi bersama-sama Pak tentang permasalahan yang ada gitu Pak. Ya, selanjutnya baiklah Pak, saya tadi sudah mencatat ya hasil dari pengamatan tersebut dan saya masukkan ke dalam forum supervisi akademik. Eh, Baiklah, sebagai penutup Bapak ya, coba silakan apa sih yang sudah didapat dari proses ini menurut Bapak? Yang didapat dari kegiatan diskusi coaching ini, saya merasa senang. Ternyata saya sudah hampir bisa menerapkan alur Tirta dalam coaching supervisi akademik, sudah bisa menerapkan model rasa, dan juga sudah bisa mulai paham dengan prinsip-prinsip. Dan saya juga mulai tahu kekurangan-kekurangan saya, terutama ya saya akan memperbaiki tata bicara saya supaya tidak terlalu terburu-buru, dan saya juga tidak akan mengulang banyak pengulangan kata-kata, sehingga diskusi itu harus yang lebih efektif, sehingga tujuan diskusi yaitu untuk mencari solusi ya, rekan diskusi kita bisa tercapai dengan baik Pak. Iya, terima kasih. Kira-kira Pak Rian masih ada yang dapat saya bantu lagi Pak? Sepertinya cukup Pak ya. Terima kasih kepada Bapak nih atas waktunya. Ini Ya, sangat berharga sekali masukannya buat saya Pak. Mungkin nanti kalau kapan-kapan ya saya bisa nanya langsung atau bisa ketemu langsung Pak ya. Nanti ya, kita ya, bisa diskusi lagi, nanti mungkin nanti saya akan terapkan, nanti saya juga akan diskusikan lagi dengan Bapak ya, yang sudah dibahas ini, apakah ada peningkatan atau seperti apa. Itu aja ya Pak ya. Mohon maaf ya, sudah ya, mengganggu siap, waktunya. Terima kasih. Semoga selalu sehat selalu Bapak dan keluarga. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.